Teman-teman, kita sering dengar ya, pendidikan tinggi di Indonesia masih banyak dibicarakan. Banyak yang dibahas, mulai dari kemampuan lulusan sampai dengan isi pelajaran yang diajarkan. Tapi ada satu hal yang sering terlupakan, yaitu profesionalisme dosen. Dosen itu penting banget loh, karena mereka yang bertugas untuk mengajarkan ilmu dan membentuk karakter mahasiswa. Jadi dosen bukan hanya mengajar, tapi juga harus bisa menginspirasi, membimbing, dan menjadi contoh yang baik bagi para penerus bangsa. Nah, sekarang kita akan bahas lebih lanjut bagaimana peran profesionalisme dosen dalam menciptakan pendidikan tinggi yang berkualitas. Di zaman sekarang, teknologi berkembang dengan cepat. Karena itu, cara mengajar juga harus ikut berubah. Universitas misalnya sangat memperhatikan kemampuan dosen dalam mengajar dan menggunakan teknologi informasi. Setiap semester, Universitas X mengadakan program pelatihan untuk para dosennya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam merancang metode pengajaran yang efektif, kreatif, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Selain itu, dosen juga diwajibkan untuk mengikuti berbagai lokakarya yang membahas hal-hal terbaru di dunia pendidikan. Dengan begitu, dosen diharapkan tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga terus belajar dan menambah pengetahuan baru. Kita sering mendengar ungkapan, mahasiswa adalah raja. Nah, di dunia pendidikan tinggi, ungkapan ini harus diwujudkan dalam bentuk nyata, salah satunya melalui sistem masukan yang terstruktur dan transparan. Contohnya, Universitas WIA memiliki sistem yang memungkinkan mahasiswa untuk memberikan penilaian terhadap kualitas pengajaran dan interaksi dosen setiap akhir semester. Setiap masukan, kritik, dan saran dari mahasiswa akan dikumpulkan dan dianalisis dengan cermat. Hasil evaluasi ini bukan untuk menyalahkan dosen, tetapi menjadi bahan renungan dan acuan untuk perbaikan di masa mendatang. Bahkan, universitas ini tidak segan-segan merancang program pelatihan khusus berdasarkan kebutuhan yang teridentifikasi dari masukan mahasiswa. Bab 3. Merajut komunikasi yang efektif. Komunikasi itu penting banget, teman-teman. Dengan komunikasi yang baik, kita bisa membangun hubungan yang sehat dan produktif. Sayangnya, masih banyak dosen yang kesulitan dalam berkomunikasi dengan mahasiswa. Melihat hal ini, Fakultas Z berinisiatif untuk mengadakan pelatihan komunikasi bagi para dosen. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam memberikan masukan yang membangun kepada mahasiswa. Dosen berfning berfdisbingbuk, sehingga optil di manojik untuk sehingga wansis tepat sispenim somik baim. Bab 4. Menjembatani jarak dengan teknologi. Teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, termasuk di perguruan tinggi. Universitas A misalnya, memanfaatkan platform pembelajaran online untuk menjembatani jarak dan waktu antara dosen dan mahasiswa. Melalui platform ini, dosen dapat menyelenggarakan kelas hybrid yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan daring. Metode ini memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa yang tidak dapat hadir secara langsung, sekaligus memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas. Tidak hanya itu, platform ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur interaktif, seperti forum diskusi, kuis online, dan tempat pengumpulan tugas. Hasilnya, proses pembelajaran menjadi lebih dinamis, menarik, dan tentu saja berpusat pada mahasiswa. Bab 5. Membangun budaya empati dan terbuka. Di mata mahasiswa, dosen bukanlah sosok yang jauh dan menakutkan, melainkan seorang pembimbing yang ramah dan terbuka untuk diajak berdiskusi. Sayangnya, citra ini belum tentu sama di semua kampus. Universitas B menyadari pentingnya membangun budaya layanan prima yang berpusat pada mahasiswa. Untuk itu, para dosen di Universitas B dilatih untuk bersikap ramah dan terbuka dalam berinteraksi dengan mahasiswa. Mahasiswa didorong untuk menyampaikan segala permasalahan akademik maupun pribadi yang mereka hadapi tanpa merasa takut ataupun sungkan. Dengan demikian tercipta lingkungan akademis yang saling mendukung dan menghormati. Penutup, pelayanan prima, investasi untuk masa depan pendidikan tinggi. Dari berbagai contoh yang telah kita bahas, terlihat jelas bahwa peningkatan profesionalisme dosen bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Pelatihan, masukan, dan pengembangan keterampilan adalah beberapa langkah nyata yang dapat ditempuh untuk menciptakan pelayanan prima di dunia pendidikan tinggi. Universitas C.
dengan segala upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan profesionalisme dosennya, berhasil meraih hasil positif. Kepuasan mahasiswa meningkat pesat, diiringi dengan peningkatan kualitas pengajaran secara keseluruhan. Sudah saatnya institusi pendidikan lainnya meniru langkah maju ini. Dengan fokus yang tepat dan komitmen yang kuat, kita dapat mewujudkan lingkungan belajar yang lebih baik, baik bagi dosen maupun mahasiswa.